Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salwa Yudia Putri dengan NIM 248801042 dari kelas Informatika A. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah website yang sudah saya kembangkan kemarin, yaitu website portal berita. So, langsung aja, let's go. Oke, di sini kita langsung ke user aja dulu ya. Nah, di sini ada halaman utamanya. Jadi ketika user masuk, itu akan langsung dibawa ke halaman utama. Dan di halaman utama ini, user itu akan langsung disajikan sama banyak banget berita yang memang sebelumnya itu sudah dipublikasi. Seperti ini ya. Nah, di setiap berita itu ada judulnya, kemudian ada kategori, ada tanggal publikasi, dan ada gambarnya juga. Kemudian kalau kita lihat di sisi sebelah kanan itu ada trending news atau hot news hari ini. Nah, ini ada list-list hot news-nya. Jadi, ketika suatu artikel berita itu dibaca oleh banyak orang, maka otomatis dia akan masuk ke dalam list trending news ini. Kemudian, kalau misalnya kita klik salah satu berita, nah, user akan langsung dibawa ke detail beritanya. Di detail berita itu ada judul beritanya, of course, terus ada kategorinya juga, ada tanggal publikasinya juga, dan ada views-nya. Jadi views-nya itu seberapa kali berita ini itu diklik atau dilihat oleh pengguna. Kemudian ada gambarnya juga. Dan kalau kita scroll ke bawah, itu ada isi dari beritanya. Nah, di isi berita ini, saya buat serapih mungkin. Tujuannya itu agar si pengguna betah atau nyaman baca beritanya. Oke, kita back dulu ke sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sisi atas, ya di navbar sini, itu ada hiburan, ada gaya hidup, teknologi, dan lain-lain. Itu tuh apa sih? Jadi itu tuh kategori. Nah, di tampilan For You ini, di awal ini kan, semua artikel berita dijadi satu. Nah, tapi di bagian atas ini, kategori ini, itu berita-beritanya dikelompokkan berdasarkan kategori. Jadi ketika user pencet, ketika user klik, itu akan langsung otomatis si beritanya hanya menampilkan sesuai kategori yang diklik saja. Misalnya kategori hiburan, ya dia akan menampilkan kategori hiburan saja. Seperti itu. Jadi tujuannya apa sih? Tujuan itu agar memudahkan pengguna dalam mencari berita yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, kita dari halaman pertama ini move on dulu ke bagian admin. Jadi di sini itu kan semua kontennya itu kan pasti dikelola oleh admin. Nah, kita lanjut ke bagian admin dulu. Di bagian admin ini pertama ada login admin. Jadi sebelum masuk ke dalam halaman admin atau dashboard admin, itu kita harus login terlebih dahulu sebagai admin. Di sini ada username-nya, ada password-nya, terus di sini itu ada autentikasinya, yaitu CAPTCHA, agar sistemnya itu lebih aman. Kita bisa masukin dulu username-nya, password-nya, dan CAPTCHA-nya. Next, kita login. Nah, di sini itu ada dashboard adminnya. Pertama, itu ada total artikel. Di sini total artikel itu adalah total artikel yang sudah dipublikasi itu totalnya ada berapa. Akan tampil di sini. Kemudian ada total kategori dan ada total views. Jadi total keseluruhan berita
itu dilihat berapa pengguna gitu. Kemudian di sini ada statistik artikel. Nah, jadi seberapa banyak beritanya. Ini hiburan ada 2 artikel, kemudian gaya hidup ada 1 artikel, teknologi 1, olahraga 1, dan seterusnya. Kemudian di sini ada list artikel terbaru. Jadi kita bisa lihat nih di bagian dashboard-nya itu ada artikel terbaru apa yang baru dipublikasi. Kita juga di sini ada fitur search-nya ya. Misal kita mau cari berita tentang Iran. Nah, otomatis di sini akan langsung muncul. Next, dari dashboard tadi, di sini juga ada ke artikel. Nah, di bagian artikel ini kita bisa lihat ya. Kita bisa menambahkan artikel, kemudian di sini juga itu ada tampilan artikel-artikel yang sudah dipublikasi. Nah, di bagian artikel ini kita bisa menambah artikel, kita bisa mengedit artikel, kita bisa menghapus artikel juga, seperti itu. Oke, sekarang kita bakal coba tambah artikel. Nah, di tambah artikel ini ada kita bisa masukkan judul artikel, isi artikel, pilih kategori, dan upload gambarnya. Kita coba masukkan dulu judul artikelnya. Tadi saya sudah cari ya artikelnya. Kita salin aja dulu. Kemudian kita bisa langsung masukkan isi artikelnya. Oke, sudah dimasukkan ya isi artikelnya. Ini kita coba saja ya, belum saya rapikan. Sementara aja dulu. Kemudian kita bisa pilih kategorinya. Nah, kita pilih kategorinya, kemudian kita pilih gambarnya. Kita pilih dulu gambarnya. Tadi saya sudah simpan gambarnya. Oke, kemudian kita udah semua nih ya, kita simpan. Nah, otomatis di sini akan langsung tampil. Ya. Nah, kita lihat di bagian halaman utamanya. Kita refresh. Nah, ini sudah tampil ya. Kita lihat tuh, sudah tampil. Oke. Cuma memang belum rapih tadi. Nah, sekarang kita coba edit. Misalnya kita mau menambahkan kalimat seperti ini. Cirebon CU News. Kita coba dulu, kita salin dulu ya dari sini. Kita bisa salin dulu, kemudian kita edit yang ini. Kita tambahkan bagian itu. Nah, udah. Next, kita simpan lagi. Kita update. Sorry. Oke, apakah di sini juga ikut ke update? Kita klik. Nah, sudah ada ya, terupdate. Nah, misalnya kita mau menghapus artikel. Kita hapus artikelnya. Nah, kita coba refresh. Di bagian ini apakah terhapus? Terhapus ya, sudah tidak ada lagi. Nah, jadi seperti itu untuk di bagian artikel, kita bisa tambah artikel, bisa edit, bisa hapus juga. Di sini juga ada search-nya, kita bisa cari artikelnya. Kemudian ada ini juga, kita bisa menampilkan misalnya 10, akan tampil semua. Misal hanya mau tampil 5 saja, maka hasilnya tampil 5 saja. Ada preview, next. Previews, next. Nah, lanjut kita ke bagian kategori. Nah, di kategori ini
Juga sama ya, kurang lebih sama seperti artikel, kita bisa tambah kategori, kita bisa edit, kita bisa hapus juga. Nah, kita akan coba tambah kategori. Misal kategori yang mau ditambahkan adalah selebriti. Selebriti saja. Simpan. Nah, maka otomatis dia akan tersimpan, selebriti. Nah, kita coba edit. Misal menjadi selebritas. Kita update. Nah, sudah terupdate ya teman-teman. Apakah di sini juga ada? Nah, di sini juga ada ya, langsung ada selebritas. Belum ada beritanya, belum ada artikel beritanya. Nah, kemudian kita coba hapus. Nah, otomatis akan terhapus. Kemudian di sini juga ada tampilan artikel berdasarkan kategorinya. Dan sudah dilihat berapa pengguna. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian halaman dashboard adminnya. Kalau misalnya kita logout, dia akan kembali ke bagian login admin. Coba kita logout. Nah, dia akan kembali ke login admin. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.